Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ila Nur Fadilah dengan NIM 1908 dari kelas Hukum Ekonomi Syariah A semester 3. Untuk memenuhi tugas ujian akhir semester, di video ini saya akan menjelaskan mengenai materi koruptologi dalam perspektif hukum Islam. Yang pertama, mengenai definisi koruptologi. Koruptologi terdiri dari kata korupsi, korup, dan koruptus yang berarti korupsi, dan logos yang berarti ilmu pengetahuan. Koruptologi adalah ilmu pengetahuan sistematik yang menelaah korupsi dalam berbagai aspek, termasuk peraturan perundang-undangan dan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan mengenai korupsi. Dilihat dari asal katanya, korupsi berawal dari bahasa Latin corruptio yang berawal dari akar kata corrumpere yang berarti merusak dan menghancurkan, atau corruptio yang berarti kerusakan atau kebobrokan. Di dalam bahasa Inggris, korupsi berasal dari kata corrupt yang berarti jahat. Dengan demikian, pengertian korupsi dilihat dari asal katanya, berarti suatu tindak kejahatan yang mengakibatkan kerusakan, kebobrokan, dan kehancuran. Dilihat dari aspek definisinya, Syed Hussein Alatas mengartikan korupsi sebagai penyalahgunaan amanah untuk kepentingan pribadi. Berdasarkan definisi tersebut, ada beberapa macam korupsi. Yang pertama, korupsi transaktif. Korupsi transaktif yaitu korupsi yang terjadi atas kesepakatan dua pihak dalam bentuk suap, di mana yang memberi dan yang diberi sama-sama mendapatkan keuntungan. Yang kedua, korupsi ekstortif. Korupsi ekstortif yaitu korupsi yang dilakukan dengan pemaksaan oleh pejabat sebagai pembayaran jasa yang diberikan kepada pihak luar. Si pemberi ini tidak ada alternatif lain. Yang ketiga, korupsi investif. Korupsi investif yaitu korupsi yang dilakukan oleh pejabat karena adanya iming-iming tentang sesuatu yang akan menghasilkan di masa mendatang. Yang keempat, korupsi nepotistik. Korupsi nepotistik yaitu korupsi yang terjadi karena adanya perlakuan khusus bagi keluarganya atau teman dekat atau sesuatu kesempatan mendapatkan fasilitas. Yang kelima, korupsi otogenik. Korupsi otogenik ini yaitu korupsi yang terjadi ketika seorang pejabat mendapat keuntungan dengan jalan memberikan informasi kepada pihak luar yang sebenarnya harus dirahasiakan. Dan yang terakhir, keenam, yaitu korupsi suportif. Korupsi suportif yaitu korupsi yang dilakukan dengan cara berkelompok dalam satu bagian atau divisi dengan tujuan untuk melindungi tindak korupsi yang mereka lakukan secara kolektif. Korupsi kini telah melanda negara di seluruh dunia. Korupsi bukan tindakan mencuri uang, tetapi lambat laun sudah merusak ke dalam mental, moral, tata nilai, dan cara berpikir, sehingga menimbulkan daya rusak yang luar biasa terhadap sikap, perilaku, dan nalar berpikir seseorang. Walaupun pemerintah dan masyarakat Indonesia sedang giat-giatnya memberantas korupsi, namun hasilnya tidak sesuai dengan tuntutan rakyat. Kemudian mengenai korupsi dalam perspektif hukum Islam. Sebagaimana kita ketahui bersama, korupsi saat ini dinyatakan sebagai kejahatan yang luar biasa atau extraordinary, sehingga ada undang-undang khusus bagi pelaku korupsi, yaitu UUD Anti Tipikor atau Undang-Undang Anti Tindak Pidana Korupsi. Tidak hanya dengan membuat UU Anti Tipikor, tetapi yang lebih penting adalah menyegarkan kembali Islam ke dalam lubuk hati umatnya untuk diamalkan dalam praksis kehidupan. Karena di sanalah sumber dari etika, moral, dan akhlak yang akan mengembalikan umatnya ke arah kebaikan. Kita perlu memahami kembali bagaimana pandangan Islam tentang perbuatan korupsi dan meninggalkan perbuatan tersebut karena bertentangan dengan maqasid al-syariah, yaitu
hifz al-mal atau terpeliharanya harta rakyat dari penyelewengan. Dari sinilah ulama klasik maupun kontemporer sepakat bahwa perbuatan korupsi hukumnya haram karena bertentangan dengan maqasid al-syariah dengan alasan yang pertama, perbuatan korupsi termasuk kategori perbuatan curang atau menipu yang berpotensi merugikan keuangan negara yang notabene adalah uang publik atau uang rakyat. Yang kedua, praktik korupsi merupakan penyalahgunaan wewenang dan kekuasaan untuk memperkaya diri sendiri, orang lain, kelompok, atau golongan. Semua itu merupakan pengkhianatan terhadap amanah dan sumpah jabatan. Pengkhianatan merupakan salah satu karakter orang-orang munafik dan termasuk perilaku yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga hukumnya haram. Selanjutnya mengenai modus-modus korupsi. Mengenali modus korupsi di sini maksudnya bukan untuk melakukannya, tetapi untuk mengantisipasi agar seluruh lapisan masyarakat tidak melakukannya. Karena terkadang disebabkan oleh ketidaktahuan kita sehingga kita terjebak dan kadang sengaja dibodohi oleh orang lain demi memuluskan kemauannya. Modus pajak merupakan cara-cara bagaimana korupsi itu dilakukan oleh sang koruptor. Banyak cara yang dilakukan oleh koruptor, tapi ada beberapa saja yang bisa dijadikan contoh. Seperti yang pertama, pemerasan pajak. Pemerasan pajak biasanya pemeriksa pajak yang memeriksa wajib pajak menemukan kesalahan perhitungan pajak yang mengakibatkan kekurangan pembayaran pajak. Yang kedua, proses tender. Biasanya dalam proses tender dan pengerjaannya seperti perbaikan jalan dan pembangunan jembatan seringkali terjadi penyelewengan. Pihak yang sebenarnya memenuhi syarat tender dan berhak menang terkadang tidak memenangkan tender karena telah dimenangkan oleh pihak yang mampu main belakang dengan membayar lebih mahal walaupun tidak memenuhi syarat. Yang ketiga, markup anggaran atau budget. Biasanya juga terjadi dalam proyek dengan cara menggelembungkan besarnya dana proyek. Caranya memasukkan anggaran fiktif dengan membuat pos-pos palsu. Misalnya, dalam anggaran dimasukkan pembelian komputer, tetapi pada kenyataannya tidak ada komputer yang dibeli, atau komputer benar-benar dibeli, namun harganya lebih murah, biar bisa ada yang masuk ke kantongnya sendiri. Yang keempat, manipulasi tanah. Berbagai cara dilakukan untuk memanipulasi status kepemilikan tanah, seperti memanipulasi tanah milik negara menjadi milik perorangan atau badan, merendahkan pembebasan tanah, dan meninggikan pertanggungjawaban. Membebaskan terlebih dahulu tanah yang akan kena proyek dengan harga lebih murah. Yang kelima, jalur cepat pembuatan KTP. Dalam pembuatan KTP ada dua jalur cepat dan jalur biasa. Jalur biasa adalah jalur yang mengikuti prosedur biasa, waktunya lebih lama dengan harga yang lebih murah. Kemudian jalur cepat. Jalur cepat adalah proses pembuatannya lebih cepat dan lebih mahal. Hal ini tidak hanya terjadi dalam proses pembuatan KTP saja, namun sudah menjalar ke pembuatan paspor, visa, dan lain-lain. Yang keenam, SIM jalur cepat. Dalam proses pembuatan SIM secara resmi diberlakukan tes tertulis dan praktik. Untuk mempercepat proses itu, mereka membayar lebih besar asalkan tidak mengikuti ujian mengemudi. Biaya tidak resmi pengurusan SIM biasanya ditetapkan langsung oleh petugas. Biasanya yang terlibat dalam praktik ini adalah warga yang mengurus SIM dan oknum petugas yang menangani kepengurusan SIM. Selanjutnya mengenai penyebab-penyebab korupsi.
Menurut Abdullah Hehamahua, ada 7 penyebab kasus-kasus terjadinya korupsi di Indonesia. Yang pertama, sistem penyelenggaraan negara yang keliru. Yang kedua, kompensasi PNS yang rendah. Yang ketiga, pejabat yang serakah. Yang keempat, law enforcement yang tidak berjalan. Yang kelima, hukuman yang ringan bagi para koruptor. Yang keenam, pengawasan yang tidak efektif. Dan yang ketujuh, tidak adanya keteladanan pemimpin. Kemudian mengenai penanganan korupsi, langkah penting dalam menangani korupsi adalah menetapkan kebijakan pemberantasan korupsi. Kebijakan yang dimaksud di sini adalah kebijakan publik. Kebijakan publik diputuskan oleh lembaga-lembaga negara atau pemerintah suatu negara karena masyarakat menghadapi masalah. Contoh, kebijakan pengentasan kemiskinan dikeluarkan karena masyarakat Indonesia sedang menghadapi masalah kemiskinan. Pada saat ini, masyarakat Indonesia sedang menghadapi masalah korupsi. Oleh karena itu, dikeluarkan kebijakan pemberantasan korupsi. Kebijakan pemberantasan korupsi mencangkup 2 aspek. Yang pertama, pemberantasan atau penindakan terhadap kasus korupsi yang telah dan sedang terjadi melalui tahapan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, sampai proses peradilan selesai. Yang kedua, pencegahan, yaitu usaha untuk menghalangi bersifat tindakan berkesinambungan dengan tujuan untuk meminimalisir atau menghilangkan terjadinya tindak korupsi di kemudian hari. Cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.